Komisi Informasi Aceh itu adalah komisi yang diberi tugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik. Nah, informasi apa saja yang tersedia di badan publik itu harus mengklasifikasikan informasinya. Berarti ada 4 jenis informasi. Betul. Ya yang ada dalam keterbukaan informasi publik. Dan ini Monef ke-8 yang alhamdulillah mungkin publik bisa melihat Dishub memiliki komitmen dan kinerja yang baik dalam penyediaan informasi publik. Kami berharap juga rekan Moda bisa mengakses dan menikmati informasi-informasi yang tersedia di setiap badan publik, sehingga itu betul-betul dirasakan dampak dan manfaatnya dengan kerja-kerja PPID tersebut. Bagasi, bincang-bincang transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo rekan Moda. Ketemu lagi dengan saya Mirna Rasyada di podcast Bagasi, bincang-bincang transportasi. Dan ini adalah salah satu podcast ya yang selalu akan tayang di YouTube-nya Dinas Perhubungan Aceh. Seperti biasa selalu ada pembahasan baru dan juga narasumber-narasumber baru ya yang selalu coba kita undang, kita gali informasi sebanyak-banyaknya untuk rekan Moda dapetin informasi baru setiap episodenya. Dan kali ini saya sudah kedatangan salah satu narasumber yang bisa dibilang expert di bidangnya. Sebagai Ketua Komisi Informasi Aceh ada Bapak Arman Fauzi. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mirna. Alhamdulillah sehat. Ya ini kita take podcast siang-siang menjelang sore ini. Harusnya masih tetap semangat, rekan Moda pun yang menonton kita juga semoga tetap semangat dan dapatin informasi serta manfaat-manfaat dari episode yang satu ini. Terkait dengan Komisi Informasi Aceh, ini pasti udah tahu membahas tentang apa ya. Karena baru-baru ini postingan di Instagram Dishub Aceh juga ada salah satu yang diberikan penghargaan dari Komisi Informasi Aceh. Tapi sebelum itu Bapak, mungkin boleh dijelasin sedikit sebenarnya Komisi Informasi Aceh ini bergeraknya di bidang apa dan tupoksinya itu seperti apa? Silakan Pak. Terima kasih Mirna, rekan Moda yang kami banggakan. Komisi Informasi Aceh itu adalah komisi yang diberi tugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, tapi juga kita diharapkan juga mampu untuk mengawal pelaksanaan undang-undang ini melalui monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Nah, Monef ini kita tujukan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur ya, betul, tentang keterbukaan informasi publik bagi setiap badan publik gitu. Jadi yang mengawasi kalau di Aceh adalah Komisi Informasi Aceh. Nah, Bapak Arman Fauzi sendiri nih yang jadi ketuanya, jadi pas banget ya. Hari ini mungkin saya tanya-tanya dulu sebenarnya keterbukaan informasi publik itu seperti apa sih Pak? Mungkin sebagai teman-teman yang menonton ini bagian dari instansi mungkin tahu ya, tapi untuk masyarakat awam kayak Mirna dan juga rekan Moda lainnya juga perlu tahu apa sih keterbukaan informasi publik? Nah, keterbukaan informasi publik itu kan harapan kita masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi yang dikelola oleh lembaga-lembaga pemerintah misalnya. Badan publik itu juga bukan hanya lembaga pemerintah tapi juga ada badan publik selain badan publik pemerintah seperti BUMD, kemudian partai politik, bahkan LSM sendiri yang menerima sumbangan masyarakat dan mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui APBN itu juga badan publik. Nah, informasi apa saja yang tersedia di badan publik itu harus mengklasifikasikan informasinya. Jadi ada 4 jenis kualifikasi informasi. Pertama informasi yang wajib diumumkan dan secara berkala. Kemudian informasi yang tersedia setiap saat. Kemudian informasi serta-merta ketika terjadi bencana. Kemudian bencana alam maupun bencana sosial itu pemerintah wajib mengumumkan, memberikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui apakah titik evakuasi atau langkah-langkah untuk mengendalikan bencana alam maupun bencana sosial. Dan yang terakhir adalah informasi yang dikecualikan. Nah ini itu misalnya apa tuh Pak? Ini yang nggak boleh kita buka. Misalnya kita punya data pribadi yang kita punya dan itu tidak boleh disebarkan. Misalnya identitas berupa NIK, nomor induk kependudukan, itu adalah informasi yang rahasia dan tidak boleh kita buka ke masyarakat.
kecuali dalam rangka penyelenggaraan negara. Misalnya Mirna mengurus sesuatu di lembaga-lembaga pemerintah diminta KTP, itu boleh diberikan. Ya, seperti itu. Berarti ada 4 jenis informasi ya yang ada dalam keterbukaan informasi publik bagi setiap badan publik. Jadi kalau sebelumnya rekan Moda mungkin hanya mengira badan publik hanya instansi pemerintahan, enggak, tapi termasuk LSM, partai dan sebagainya gitu ya. Yang berhubungan dengan publik dan juga berhubungan dengan informasi, ya harus ada yang namanya keterbukaan informasi bagi publiknya. Dan kalau bicara tentang keterbukaan informasi publik nih Pak, saya juga penasaran sebenarnya sejak kapan sih undang-undang ini sudah kita terapkan dan badan publik yang ada di Aceh terutama sudah menerapkan poin-poin yang sudah disebutkan tadi. Oke, di Indonesia undang-undang ini lahir tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tapi keberadaan Komisi Informasi di seluruh Indonesia itu mulai dibentuk sejak tahun 2010. Baik. Nah, di Aceh itu terbentuk sejak tahun 2011. Nah, jadi ini adalah periode ketiga di Komisi Informasi Aceh. Karena setiap periode ada 4 tahun, jadi ini periode ketiga dari Komisi Informasi Aceh, dan kita sudah menggelar 8 kali pelaksanaan Monef, dan ini Monef ke-8 yang alhamdulillah mungkin publik bisa melihat Dishub memiliki komitmen dan kinerja yang baik dalam penyediaan informasi publik. Betul sekali. Dan kalau kita bicara tentang penyediaan informasi publik bagi pelakunya ataupun instansi maupun badan publiknya, ini merupakan sebuah kewajiban ya Pak ya, karena memang sudah diatur oleh undang-undang dan juga sudah jelas ada aturannya. Tapi bagi masyarakat sebenarnya apa pentingnya kita mendapatkan keterbukaan informasi publik itu sendiri Pak? Nah, konstitusi kita Mirna mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Betul. Nah, ini kan karena dasarnya adalah konstitusi, maka ini adalah hak warga negara. Nah, apa yang disiapkan oleh pemerintah atau badan publik adalah menyediakan informasi-informasi yang secara sifatnya merupakan informasi terbuka. Nah, sebagai contoh nih, misalnya ada masyarakat yang memohon dokumen tentang tata ruang atau rencana detail tata ruang untuk mengetahui apakah lokasi tanahnya itu akan menjadi objek pembangunan sarana pemerintah. Nah, itu juga merupakan informasi yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui ini ada rencana pemerintah untuk membangun kawasan tertentu, misalnya seperti itu. Betul, terutama untuk masyarakat yang mendapatkan fasilitas dan juga layanan publik ya. Betul. Ini seharusnya sangat dimudahkan dengan adanya keterbukaan informasi publik itu sendiri. Betul. Nah, dalam konteks perhubungan mungkin informasi-informasi yang terkait dengan jalur lalu lintas, penutupan jalan, rekayasa lalu lintas, itu juga merupakan bagian dari informasi yang serta-merta yang harus disampaikan kepada rekan Moda, sehingga rekan Moda bisa lebih mengetahui, kita jalur ini ditutup sementara dari pukul sekian sampai pukul sekian. Nah, itu adalah bentuk-bentuk manfaat dari informasi publik yang wajib diketahui masyarakat. Nah, itu dia, ini yang menarik karena mungkin setiap badan publik itu menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan tugasnya masing-masing gitu ya. Dan dari Komisi Informasi Aceh juga memberikan sebuah penghargaan. Nah, sebelumnya mungkin saya tanya dulu nih Pak, sejauh ini yang juga ikut terdaftar ataupun ikut dipantau dalam penghargaan ini tuh ada komisi atau bukan komisi, ada instansi ataupun badan publik apa aja nih Pak? Ya, Komisi Informasi Aceh tahun ini menilai untuk 7 kategori. Kategori Satuan Kerja Pemerintah Aceh, SKPA, kemudian pemerintah kabupaten kota, juga lembaga non struktural, instansi vertikal, partai perguruan tinggi negeri, kemudian partai politik, dan itu ada partai politik terakhir, BUMN maupun BUMD yang terakhir. Jumlahnya ada banyak sekali ada 7 kategori yang kita nilai. Kategorinya ada 7, jumlahnya apalagi nih. Jadi tugas besar ataupun PR besar untuk Komisi Informasi Aceh menilai satu persatu ya. Ngomong-ngomong tentang penilaian, saya juga penasaran terkait dengan indikator penilaian. Sebenarnya harus memenuhi syarat apa saja ataupun mungkin poin-poin apa saja yang harus disampaikan dalam keterbukaan informasi publik yang juga masuk dalam indikator penilaian dari Komisi Informasi Aceh.
Nah, yang paling penting adalah informasi yang berkala yang wajib diumumkan oleh badan publik melalui aplikasi atau website yang sudah ada. Baik. Jadi jendelanya adalah website dan berbagai aplikasi yang mendukung untuk penyediaan informasi yang berkala. Kemudian kita juga akan menilai kualitas informasi publik, seberapa mudah misalnya badan publik itu menyediakan informasi untuk dapat diakses oleh masyarakat. Ya. Nah, jadi semakin mudah itu menunjukkan bahwa badan publik betul-betul memikirkan kebutuhan akan informasi yang diperoleh oleh masyarakat. Nah, yang kedua, aspek kedua sebenarnya adalah komitmen dan inovasi. Ya. Nah, tahapan Monef kita awali dari pengisian kuesioner oleh badan publik, lalu tahapan berikutnya kami Komisi Informasi bersama tenaga ahli yang kita libatkan dari unsur akademisi, teman-teman praktisi dan teman-teman CSO menilai kuesioner itu apakah sudah memenuhi standar yang sudah diatur melalui peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik atau belum. Betul. Nah, lalu kemudian yang memperoleh nilai 60 Komisi Informasi mengundang atau berkunjung ke badan publik. Nah, berkunjung ke badan publik untuk melihat kualitas layanan informasinya. Ya. Apakah sarana prasarananya tersedia, apakah misalnya PPID-nya itu mengetahui tahapan dan prosedur permohonan informasi. Bahkan kita juga akan mendengar presentasi dari pimpinan badan publik sejauh mana komitmen terhadap PPID yang ada di lingkungan badan publiknya. Baru tahapan berikutnya kita mengumumkan melalui kegiatan anugerah keterbukaan informasi publik yang kemarin kita laksanakan. Oke, ini menarik sekali karena memang bicara tentang keterbukaan informasi publik itu semua instansi kalau sekarang sebenarnya nyaris memberikan memaksimalkan ya. Betul. Media-media maupun wadah-wadah informasi yang dimiliki. Mungkin kalau Dinas Perhubungan Aceh salah satunya sosial media di Sub, ada YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membahas tentang kualitas informasi yang dibahas nih Pak, mungkin kalau beberapa instansi atau mungkin beberapa badan publik itu menyadur informasi. Nah, apakah ini juga bagian dari penilaiannya, kualitas informasinya atau seperti apa Pak? Sebenarnya menyadur informasi juga dibolehkan karena informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikirim dan diterima oleh suatu badan publik. Betul. Nah, tapi persoalannya apakah informasi yang disediakan itu pertama update atau enggak? Ya. Nah, yang kedua itu apakah berkaitan dengan tugas fungsi atau bukan? Nah, yang ketiga apakah itu bisa dimanfaatkan menjadi kebutuhan masyarakat atau enggak? Nah, ketiga indikator ini adalah bagian dari bagaimana kejelian atau kemampuan PPID-nya di dalam merespon akan informasi publik yang diharapkan masyarakat. Ya. Nah, tentu PPID yang seperti ini tidak terlepas dari dukungan dan peran serta dari pimpinan badan publiknya. Betul. Nah, kami berharap juga rekan Moda bisa mengakses dan menikmati informasi-informasi yang tersedia di setiap badan publik sehingga itu betul-betul dirasakan dampak dan manfaatnya dengan kerja-kerja PPID tersebut. Betul, karena yang paling utama sebenarnya manfaat ya dan juga dampak kepada masyarakat yang akan menerima informasi. Selama informasi yang diberikan adalah informasi yang dibutuhkan masyarakat ya, kemudian bermanfaat bagi khalayak, sebenarnya nggak masalah karena dari manapun sumbernya asalkan informasinya akurat dan juga update. Betul. Begitu kalau kata Pak Arman bukan kata saya. Ini saya udah lancar-lancar nanti dikirain saya lagi ya. Iya. Padahal saya hanya mengulang aja. Tapi berbicara tentang anugerah yang diberikan oleh Komisi Informasi Aceh. Jangka waktu penilaiannya ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah memang dinilai dalam 3 bulan terakhir atau mungkin ada periode-periode tertentu? Kita menilai untuk kegiatan 1 tahun terakhir, misalnya kita laksanakan Monef tahun ini, maka kita akan memotret kinerja PPID untuk tahun sebelumnya. Nah, yang kedua Monef kali ini, anugerah ini juga membagi kualifikasinya. Nah, kualifikasi itu ada yang tertinggi itu adalah informatif. Nah, informatif kemudian itu range angkanya dari 90 sampai 100. Kemudian menuju informatif itu di atas 80 sampai 90. Kemudian cukup informatif. Nah, di atas 60 menuju 80.
Dan itu adalah kualifikasi. Di bawah itu ada yang kurang informatif dan tidak informatif. Nah, kemarin kita menyerahkan untuk 3 kualifikasi, ada yang informatif menuju informatif dan cukup informatif. Memang Monef kali ini agak tampil beda di mana kita udah mulai badan publik selain badan publik negara tadi yang kita sebutkan Mirna, sudah mulai tampil menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemarin kita melihat ada PT PEMA, salah satu badan usaha milik Aceh yang juga sudah berkomitmen untuk menyediakan informasi publik. Nah, ini menunjukkan kinerja dan komitmen kita semua untuk terus menyediakan informasi kepada masyarakat. Meskipun itu bukan lembaga pemerintah, tapi ini adalah bagian dari komitmen bersama seluruh komponen masyarakat Aceh, termasuk BUMD atau BUMA, dalam menyediakan dan menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Baik, dari 3 kategori yang saya tangkap tadi, yaitu cukup informatif, menuju informatif dan juga informatif ya. Setiap kategori ini punya penilaian-penilaiannya dan juga jumlah indikator yang dicapai, begitu. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mungkin ada beberapa badan publik yang belum memaksimalkan ya keterbukaan informasi publiknya. Kemudian ada tindakan apa nih Pak? Misalnya ada pembaruan lagi, kemudian ada mungkin ada sedikit penyuluhan dan lain-lainnya untuk melakukan keterbukaan informasi publik. Nah, saya mendengar juga dari pemerintah Aceh melalui PPD Utama, teman-teman dari Diskominsa itu akan tahun depan akan coba melakukan pembinaan. Nah, ini peluang juga bagi badan publik SKPA untuk berbenah PPID-nya, apa yang kurang evaluasi dari Monef kali ini itu dapat menjadi perhatian. Misalnya di informasi yang berkala, kualitas informasi, kemudian di inovasinya itu juga bisa tahun depan mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Betul. Jadi indikator perubahan juga kali ya. Betul. Jadi mungkin ada beberapa poin-poin yang perlu dioptimalkan. Ini jadi salah satu pertimbangan ketika nanti di periode berikutnya atau di tahun-tahun berikutnya bisa menjadi perubahan dan juga pembelajaran untuk badan publik dan juga SKPA tadi. Betul. Dan bicara tentang 3 kategori tadi nih Pak. Mungkin saya bahas satu persatu ya. Ini agak panjang tapi nggak apa-apa. Mungkin di setiap kategori penilaiannya sama tapi jumlah capaiannya yang berbeda-beda, atau mungkin memang ada jumlah jenis penilaian yang berbeda-beda juga Pak? Enggak, kita sama menilainya, menilainya sama, tapi nilai akhirnya itu yang baru dibagi, ditentukan kualifikasinya berdasarkan nilai akhir. Nah, jadi kalau dia misalnya nilai akhirnya 65, maka posisinya adalah cukup informatif. Nah, artinya ada kelemahan, ada catatan yang rekomendasi yang nanti disampaikan oleh teman-teman Komisi Informasi kepada badan publik. Dan ini juga saya sampaikan juga kepada badan publik bahwa kalau memang membutuhkan misalnya apa yang masih kurang dari hasil Monef, itu Komisi Informasi dapat memberikan. Nah, jadi ini jadi feedback juga bagi teman-teman badan publik dan BPID apa yang harus dibenahi ke depan. Ya, seperti itu. Berarti ada keterbukaan informasi juga ya dalam proses Monef ini sendiri. Luar biasa. Karena nggak hanya menerima hasilnya tapi juga mungkin setidaknya tahu indikator penilaian dan juga ya bisa dibilang kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Betul, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin kalau tadi beberapa badan publik dan juga SKPA yang mungkin belum memenuhi 3 kategori di atas sudah mendapatkan pembinaan. Bagaimana dengan yang sudah mendapatkan kategori-kategori ini Pak? Apakah akan ada tindak lanjutnya atau memang hanya dijadikan contoh atau role model untuk teman-teman dari badan publik yang lain? Nah, ini yang harus kita harapkan. Kami dari Komisi Informasi berharap ini PPID naik kelas nih Mirna. Betul. Jadi yang dulunya cukup informatif, mudah-mudahan tahun depan syukur bisa informatif, tapi kalau tidak bisa ya minimal menuju informatif. Betul. Dan bagi yang badan publik informatif seperti Dishub, ini kita harapkan punya tantangan yang berbeda. Ya, kita berharap agar Dishub dapat menjadi kakak asuh bagi PPID yang lain. Nah, betul. Ini kita berharap bahwa pola pembelajaran ini juga bisa kita menjadikan inspirasi bagi badan publik yang lain. Karena saya melihat
sisi kemanfaatan informasi publik yang dihasilkan oleh Dishub itu juga sudah cukup baik melalui platform media yang multi platform. Orang bisa mengakses dengan berbagai platform media yang mudah, Instagram, kemudian YouTube segala macam. Dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa informasi itu sangat bermanfaat. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kebetulan karena tahun ini Dinas Perhubungan Aceh menjadi menjadi badan publik yang mendapatkan kategori yang cukup baik gitu ya Pak. Ini bukan cukup baik lagi sebenarnya, kita udah bersyukur terbaik, informatif ya. Nah, sebenarnya indikator ataupun penilaian yang paling besar yang ada di Dinas Perhubungan Aceh, mana tahu ada perlu hal-hal yang kita tingkatkan lagi meskipun sudah ada di posisi ini, tapi kita akan terus berusaha untuk memberikan perubahan dan juga memaksimalkan informasi-informasi yang ada di Dinas Perhubungan Aceh. Nah, dari sisi komitmen saya melihat sudah cukup bagus. Tantangan kita adalah di inovasi. Ini yang juga harus teman-teman PPID Dishub perhatikan. Inovasi ke depan itu juga harus dipikirkan bagaimana memudahkan layanan informasi bagi masyarakat. Betul. Bukan hanya bicara soal platform media, tapi juga bicara soal konten ya, konten medianya. Nah, yang kedua, dalam Monef ini kita membagi dua tahapan kuesioner yang nilainya maksimal 80. Nah, sementara presentasi komitmen strategi dan inovasi itu nilainya 20%. Nah, artinya di samping inovasi dan strategi, maka teman-teman juga dituntut untuk menyediakan informasi melalui website yang ada yang nilainya adalah 80. Nah, ini yang menurut kami harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Tapi rekan Moda, saya juga melakukan visitasi ke beberapa badan publik. Saya menemukan banyak sekali inovasi yang berbasis digital yang dihasilkan oleh beberapa SKPA contohnya. Nah, tantangan kita adalah bagaimana mengenalkan aplikasi yang sudah dibangun untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul nah, sekali. Kita sudah punya misalnya kalau di Dishub itu saya kenal dengan si kotak biru. Betul. Terus ada aplikasi yang membantu masyarakat untuk melaporkan kerusakan rambu. Nah, hal-hal yang begini tantangannya itu cukup bagus. Tantangan kita adalah bagaimana ini bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan masyarakat mengetahui serta menggunakan akses itu. Nah, jadi membangun aplikasi mudah, tapi bagaimana meningkatkan nilai kemanfaatannya. Betul, ini jadi PR besar ya Pak ya. Karena bisa dibilang setiap badan publik itu pasti punya sistem dan juga informasinya masing-masing. Termasuk aplikasi, ini sekarang banyak sekali Pak aplikasi. Hampir semuanya punya aplikasi dan biasanya baru tahu ketika datang langsung atau berurusan dengan hal yang bisa dibilang berurusan dengan layanan publik itu sendiri. Nah, mungkin Bapak selaku Ketua Komisi Informasi juga udah melihat banyak sekali problem-problem. Tapi yang paling sering ditemui mungkin masalah-masalah dari kekurangan-kekurangan tertentu dari setiap badan publik terkait dengan keterbukaan informasi publik ini biasanya apa nih Pak? Tantangan kita pertama dari sisi SDM, Mirna. Nah, SDM. Karena PPID ini adalah bukan tugas fungsi yang utama, jadi penempatan di beberapa badan publik, penempatan PPID itu dianggap sebagai kerja tambahan. Nah, itu yang kadang-kadang membuat spirit atau semangat dari teman-teman PPID itu juga naik turun kan. Betul. Nah, yang kedua memang kalau kami melihat komitmen pimpinan di dalam menyediakan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan. Kalau saya melihat Dishub sudah cukup baik, di mana sarana prasarana yang ada juga menunjang untuk kerja-kerja PPID. Betul. Nah, tentu yang terakhir adalah komitmen dari pimpinan. Bagaimana pimpinan melihat antara kebutuhan masyarakat, SDM yang tersedia, serta isu yang bisa meningkatkan nilai tambah dari suatu badan publik. Nah, ini soal kejelian dari pimpinan dan komitmen pimpinan di dalam memanfaatkan peluang dari keterbukaan informasi publik itu. Berarti memang ini masalah yang hampir banyak dari badan publik mengalami permasalahan yang satu ini. Dan mungkin dari aspek ini saja secara general kalau ditingkatkan
harapannya sih semoga bisa meningkatkan juga keterbukaan informasi Betul. publik di badan publiknya masing-masing. Tapi ketika bicara tentang kesulitan, pasti mungkin ada perubahan-perubahan nih Pak. Betul. Kalau sekarang ini dilihat dari periode-periode ataupun waktu-waktu sebelumnya, apa yang sekarang ini sudah mulai berubah? Apa yang sekarang ini sudah mulai membenah secara general maupun secara spesifik juga? Nah, perubahan sekarang adalah perubahan paradigma. Jadi kalau teman-teman rekan Moda melihat badan publik itu dituntut untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Sebut saja misalnya ketika tahun baru, Natal dan tahun baru, masyarakat itu akan banyak sekali mengunjungi platform media sosialnya badan publik, Dishub, untuk melihat jadwal kapal misalnya, informasi-informasi lalu lintas. Nah itu juga ini menunjukkan dari sisi demand, kebutuhan masyarakat akan informasi publik semakin hari semakin meningkat. Betul. Nah ditambah lagi dengan tantangan kita mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Nah ini PR nih. Jadi kita sudah mulai masuk kepada era digitalisasi. Betul. Bagaimana badan publik melalui PPID itu harus berbenah bagaimana membangun satu sistem informasi yang mudah untuk diakses, kemudian juga murah dan cepat untuk mendapatkan informasi publiknya. Tentunya dengan memanfaatkan berbagai aplikasi dan platform yang tersedia seperti media sosial seperti itu. Nah, harapan kita ya begitu, Mirna. Kita berharap badan publik mampu melihat peluang dalam menyediakan informasi yang mudah, cepat dan murah. Betul sekali. Nah kalau kita bicara tentang badan publik dan juga keterbukaan informasi, ini udah banyak sekali sebenarnya badan publik yang juga menerapkan ya keterbukaan informasi, terutama di media sosial. Tapi dengan gaya-gaya yang berbeda-beda nih Pak. Betul. Jadi ini salah satu penyesuaian juga. Nah apakah ini juga menjadi salah satu bagian dari inovasi atau mungkin bagian dari indikator penilaian juga dari proses penyampaian informasinya seperti apa? Ini gimana Pak? Betul, ini kita juga melihat tidak semua inovasi yang berbasis digital. Ya. Jadi kita juga ingin melihat ternyata di beberapa pola masyarakat kita juga membutuhkan informasi yang langsung, yang direct. Nah ini juga harus dijawab oleh badan publik dan PPID bahwa tidak semua informasi yang harus disampaikan secara digital ya. Hari ini masyarakat kita masih ada yang baca koran, ya kan? Masih ada yang mendengar radio, ya kan? Tidak semuanya memegang handphone. Ya. Dan ada pola-pola komunikasi luar ruang yang juga masih dibutuhkan masyarakat melalui baliho-baliho, dan spanduk. Nah itu juga, cuma mungkin makin lama ini sudah makin ditinggalkan. Tetapi bagi sebagian segmentasi masyarakat, informasi seperti ini masih dibutuhkan. Terutama bagi kelompok teman-teman kita yang penyintas disabilitas. Nah, jadi kita juga harus mampu menyediakan dan memperhatikan layanan informasi bagi penyandang disabilitas. Berarti memang aspek-aspek tertentu tidak hanya penyampaian informasi tapi prosesnya juga harus kita perhatikan ya Pak. Betul. Jadi nggak hanya informasi yang beredar di sosial media tapi di ruang terbuka pun masih banyak ternyata masyarakat yang membutuhkan itu. Betul ya. Jadi masih banyak yang suka nyari spanduk. Ini apa nih? Misalnya rekapan ini dan juga informasi-informasi yang lain. Dan harapannya sebenarnya semua badan publik juga bisa menerapkan keterbukaan informasi yang sama. Jadi nggak ada yang lebih dominan dan sebagainya ya Pak ya. Karena semua informasi bisa dibilang yang berurusan dengan publik juga menjadi hak publik untuk mengetahui poin-poin tersebut. Dan mungkin kalau kita bicara tentang informasi publik lagi, ini merupakan salah satu indikator, bukan indikator juga, tapi salah satu hal yang paling sering dikeluhkan masyarakat. Biasanya nih Pak, kalau dari masyarakat atau mungkin dari sependengarannya Bapak sendiri, masyarakat paling membutuhkan informasi jenis-jenis yang seperti apa sih Pak? Nah, mungkin Mirna masih ingat kalau berurusan dengan layanan publik. Nah, misalnya soal informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti rumah sakit. Nah, rumah sakit sebenarnya masyarakat itu yang memerlukan adalah ketersediaan ruang rawat inap, tempat tidur. Nah itu informasi publik yang harus disediakan. Meskipun secara umum itu sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan, misalnya ada aplikasi yang namanya Siranap.
sistem informasi rawat inap. Itu bisa mengetahui jumlah bed tempat tidur, bornya ya, bed occupation rate. Jadi kita mengetahui misalnya di Rumah Sakit Zainal Abidin misalnya, di ruang Raudah 2 tersedia bed berapa lagi. Betul. Itu ada sebenarnya, tapi harusnya ada ya Pak ya? Memang ada, cuma persoalannya yang kayak kita sampaikan tadi Mirna, banyak masyarakat dan badan publik itu belum menginformasikan aplikasi-aplikasi itu kepada masyarakat secara luas. Tantangan kita di situ. Nah, yang kedua misalnya informasi-informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, jadwal layanan di mall pelayanan publik misalnya. Kenapa kita menunggu lama? Nah, kepastian waktu itu juga bagian dari informasi publik. Misalnya kita menunggu 15 menit atau buka kembali setelah istirahat siang pukul 2. Itu informasi-informasi publik yang harusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga masyarakat punya kepastian terhadap kualitas pelayanan publiknya. Jadi informasi publik dengan pelayanan publik itu saling mendukung. Betul. Apabila informasi publiknya bagus, maka akan berkorelasi kepada kualitas pelayanan publik. Nah, seperti itu, Berna. Jadi sebenarnya ini peran masyarakat besar ya, peran instansi juga sangat besar karena memang masyarakat yang bisa dibilang masyarakat yang memiliki kebutuhan informasinya, dan juga instansi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tersebut. Dan mungkin berbicara tentang penghargaannya ini sendiri Pak, kembali lagi, apakah setiap tahun akan ada perbedaan-perbedaan atau mungkin sejauh ini bisa dibilang indikator penilaian dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penghargaan dari Komisi Informasi Aceh itu masih tetap pada koridor dan juga penilaian yang sama? Kami dari Komisi Informasi Aceh tetap mengacu kepada peraturan Komisi Informasi yang disusun oleh teman-teman Komisi Informasi Pusat. Itu adalah dasar dari kita untuk melakukan MONEF. Sejauh ini memang ada beberapa perubahan yang terjadi untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh badan publik. Karena salah satu fungsi dari undang-undang ini adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Betul. Nah, oleh karena itu ada perubahan-perubahan terhadap instrumen MONEF yang kita lakukan, misalnya mengakomodir kebutuhan akan informasi pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi di dalam perki yang baru itu informasi mengenai barang dan jasa itu merupakan informasi yang berkala yang wajib diumumkan oleh badan publik. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu terus akan berkembang untuk menjawab beberapa tantangan atau kebutuhan masyarakat yang diharapkan. Betul, berarti selalu ada penyesuaian ya Pak ya, ataupun pembaruan, tapi tetap memegang nilai-nilai dasar ataupun mungkin indikator-indikator dasar dari penilaian Komisi Informasi Aceh. Dan mungkin berbicara tentang Komisi Informasi Aceh, ini kita juga berbicara terkait dengan penilaian, kemudian banyak ya, rasa-rasanya tuh kayak dipantau gitu Pak. karena memang banyak informasi-informasi yang mungkin disampaikan oleh badan publik ataupun instansi yang akhirnya tidak mudah diterima oleh masyarakat. Nah, ini seperti apa nih Pak biasanya? Nah, di sini kan badan publik itu kan tidak boleh berdiam diri ya. Artinya juga harus menyediakan hotline, menyediakan nomor kontak, bisa membuka ruang komentar di setiap media sosialnya itu untuk menangkap atau menerima feedback dari masyarakat. Dan ini juga yang nantinya akan diperbaiki dan ditingkatkan oleh badan publik. Jadi ruang komunikasi antara masyarakat dengan badan publik itu yang harus kita buka secara lebar, sehingga informasi publik itu selain menjalankan kepatuhan terhadap undang-undang juga menjawab kebutuhan masyarakat. Berarti untuk kedepannya kalau kita bicara tentang penghargaan dari Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik di tahun 2024 ya. Kalau 2023 udah selesai. Udah ada posisinya nih. Untuk di tahun 2024 apakah akan ada pembaruan tertentu di mana indikatornya bisa disiapkan dari sekarang? Mana tahu badan publik ingin meningkatkan aspek-aspek tertentu, Pak. Ini seperti apa? Mungkin boleh disampaikan juga. Secara umum tidak ada perubahan yang begitu besar ya untuk tahun 2024.
Tapi memang kita akan coba memberi feedback kepada badan publik yang belum mencapai kualifikasi cukup informatif, menuju informatif maupun informatif, sehingga ini jadi pembelajaran dan bisa menjadi catatan untuk bisa ditingkatkan dan diperbaiki. Dan kita juga sedang mempertimbangkan, Mirna, untuk kita menyiapkan satu instrumen aplikasi Emonef. Mudah-mudahan aplikasi Emonef ini juga dapat kita gunakan di tahun depan dan akan memudahkan badan publik dalam mengikuti evaluasi dengan Komisi Informasi Aceh. Mulai sedikit demi sedikit kita beralih ya Pak ya. Dengan aplikasi yang awalnya mungkin kuesionernya bukan dalam bentuk aplikasi. Nah mungkin untuk kedepannya nih Pak, ada pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan untuk SKPA maupun badan publik ya yang saat ini menjalankan kewajibannya memberikan keterbukaan informasi publik. Silakan Pak. Kami dari Komisi Informasi Aceh berharap keterbukaan informasi publik bukan hanya soal kepatuhan terhadap undang-undang, tapi mari kita jadikan sebagai peluang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan publik. Jadi ini bukan kewajiban, ini adalah peluang yang harus kita manfaatkan sehingga badan publik itu dapat benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kinerjanya. Kuncinya adalah PPID yang aktif, badan publik yang informatif. Luar biasa. Tepuk tangan dulu boleh buat Bapak Hartman Fauzi yang sudah meluangkan waktunya dan tepat ini waktunya kita juga harus break dan juga harus menutup podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bapak yang sudah mampir ke sini. Semoga kita akan punya kesempatan lagi untuk berbicara dan juga memberikan informasi jauh lebih banyak lagi untuk rekan muda. Kalau gitu saya tutup podcast kita hari ini. Terima kasih yang sudah like, komen dan juga subscribe. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.